Cara merayu seorang dewi hanya dalam satu malam. Perhatikan tindakan anak ini. Luke memanfaatkan ketidakhadiran orang tuanya dan mencoba merayu pengasuhnya. Untuk mencegah mangsa melarikan diri, dia langsung mengelas pintu. Mengelas pintu itu untuk memperkuatnya? Tentu saja tidak. Pertama dia dengan anggun mengeluarkan anggur, menyalakan lilin untuk menciptakan suasana romantis. Takut Valet tidak akan jatuh ke dalam perangkap, Luke bahkan mengganti TV ke saluran horor. Karena ada orang online yang mengatakan bahwa ketika perempuan takut, mereka akan melepaskan banyak hormon dopamin. Efeknya akan sama persis seperti saat berolahraga di tempat tidur. Seperti yang diharapkan, Valet ketakutan setelah menontonnya sebentar. Saat panik, bahkan memegang tangan Luke. Tanpa diduga, dia lebih aktif dari Luke. Luke membeku, ragu-ragu sejenak lalu menerkam dan mencium. Tetapi pada saat suasana mencapai puncaknya, sesuatu yang aneh terjadi. Santa Claus tiba-tiba pindah lagi, pintunya juga dibuka oleh seseorang. Apakah mungkin ada setan di rumah? Valet panik dan menyuruh Luke menelepon polisi. Tetapi ketika dia mengangkat tangannya, telepon itu jatuh langsung ke tangki air. Sungguh anakku. Tiba-tiba, di lantai bawah, terdengar suara pecahan kaca. Untuk menyelamatkan hidupnya, Luke memanggil kaki tangannya. Tunggu sampai mereka bertiga mengumpulkan keberanian untuk naik ke atas. Menemukan batu bata di lantai yang mengatakan siapapun yang keluar harus mati. Masyarakat hukum, siapa yang Anda ancam? Ben segera berlari ke bawah. Tapi pada saat ini, tembakan ini membuat mereka berdua takut. Valet langsung mendorong Luke ke tanah. Meski menyakitkan, ekspresi wajahnya sangat menyenangkan. Saat keduanya lari ke atas, lihat pria bertopeng memegang pistol. Siapa orang itu tidak lagi penting. Keduanya segera bersembunyi di lemari. Tapi Valet melirik keluar, bukankah ini jilbab dari Luke? Bocah ini nakal, berkolusi denganmu untuk menakutiku kan? Tunggu, aku akan memberitahu ibumu. Tapi Valet tidak menyangka bahwa Luke adalah penjahat gila. Gadis itu marah, perhatikan tindakan anak laki-laki ini. Tamparan langsung menyebabkan dia pingsan di lantai. Selanjutnya, dia mengikatnya ke kursi, dengan ciuman di mulutnya. Digoda seperti ini oleh seorang anak, gadis itu sepertinya marah. Dia menyuruh Luke untuk melepaskannya dengan cepat, semuanya dianggap jelek. Tapi tiba-tiba, dia mengeluarkan pistol, memaksanya untuk berani mengatakan yang sebenarnya. Luke memiliki senyum nakal di wajahnya, memulai pertanyaan pertama. Apakah Anda memakai celah atau tembus pandang? Sudahlah, dengan keras memarahi orang mesum. Tetapi ketika mendengar ini, Luke mengambil tindakan secara langsung. Benar-benar produk yang super hot, gak salah ngeliatnya. Ben yang berdiri di samping tampak sangat gelisah, juga ingin bereksperimen. Tetapi Luke bersikeras untuk menikmati dirinya sendiri, menyuruhnya untuk bergegas keluar, jangan sampai ketinggalan urusan Luke sendiri. Tapi begitu Ben pergi, bel pintu berbunyi. Lihat melalui celah, itu pacar Valet. Oke, sudah sangat merindukan satu sama lain kah? Temuin aja. Dia menyalakan musik dengan keras, meredam tangisan minta tolong Valet. Kemudian, ketika pacarnya tidak memperhatikan, dia menembak tepat di belakang lehernya. Ketika dia bangun, sepasang kekasih diikat ke kursi. Melihat Luke menodongkan pistol ke kepalanya, sang pacar takut untuk buang air kecil di celana. Mencium aroma ini, Luke yang cabul menjadi lebih bersemangat. Hanya melihatnya naik ke atas. Ambil tali dan ember cat, dan buat palu portabel. Kemudian ikat ke tangga dan buang. Pacar Valet melihat ini dan berteriak dan menjerit, pengecut seperti pria berok. Semakin banyak Luke bermain, semakin dia menyesuaikan diri dengan ember cat yang lebih besar. Tapi kali ini benar-benar memukul tepat. Langsung menghancurkan kepala pacar Valet, meninggal di tempat. Ben membeku ketakutan, Luke berteriak kegirangan. Tetapi pada saat ini, Valet sudah tidak terikat tali. Tidak peduli apa, menjauhlah dari anak nakal sebentar. Teman Luke memandangi pengasuh seksi yang dilecehkan itu dan tidak berani membuka mulutnya. Pacar Valet masih terikat di bawah, setiap detik dan setiap menit dalam bahaya hidup. Dia baru saja menghindari tembakan dan kepalanya terkena ember cat yang lebih besar. Pada saat bocah nakal itu bersorak dengan penuh semangat, Valet melepaskan ikatannya. Dia mengarahkan pistolnya langsung ke kedua anak itu untuk melepaskannya. Tapi Luke masih sangat santai, mengatakan bahwa pistol itu awalnya tanpa peluru.
Setelah beberapa saat berdebat, Valet diikat lagi. Kali ini untuk kesenangan ekstra, Luke juga menggunakan flash Natal. Memikirkan tidak ada penonton, dia mengeluarkan ponsel Valet lagi dan menelepon mantannya. Konyol Tulen masih tersenyum, berpikir bahwa dia akan kembali jadi jodoh Luke. Tanpa diduga jatuh ke dalam perangkap Luke, langsung mencekik Tulen. Di sisi lain, ketika Luke pergi untuk membunuh orang, Ben masih ingin menggoda dengan pengasuh. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia ditembak beberapa puluh meter oleh Luke. Saat ingin membuka mulut untuk mohon kepada Luke, dia langsung dibunuh oleh temannya. Valet terlihat sangat ketakutan di sini. Valet bilang dia menawarkan diri untuk bekerja sama, pada saat yang sama pergi tidur untuk melakukan hal-hal dewasa, hanya memohon pada Luke untuk melepasnya pergi malam ini. Tapi siapa Lukas? Penjahat gila, telah kehilangan minat pada hal ini. Dia mengeluarkan pisau dan menikamnya langsung di dada Valet. Setelah semuanya selesai, Luke menyamar sebagai pertempuran jarak dekat antara beberapa orang. Lalu letakkan pensil di antara kenop pintu, berpura-pura tidak pernah meninggalkan ruangan. Selanjutnya, ganti ke piyama bersih dan pergi tidur. Bisakah dia berhasil atau tidak? Tentu saja tidak. Pada saat ibu kembali untuk menghiburnya, lantai bawah tiba-tiba bergema dengan berita bahwa seseorang masih hidup. Melihat melalui jendela, Valet mengangkat jarinya untuk mengutuknya.